Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini adalah hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Man salaka tariqan, man barang siapa orang salaka yang menempuh orang tersebut menempuh tariqan kepada suatu jalan, ya tamisu yang mencari orang bihi pada jalan tersebut ilman kepada ilmu, yasaro maka memudahkan Allah lahu bagi orang tersebut bihi kepada ilmu lahu kepada orang tersebut bihi kepada ilmu torikon kepada jalan ila jannati menuju surga. Artinya adalah barang siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, dengan ini Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal malaikata sesungguhnya para malaikat, la taldoa sungguh meletakkan para malaikat ajnihataha kepada sayap-sayapnya para malaikat di tolibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang menuntut ilmu, ridon karena ridho, bima dengan perkara, yasna'u yang memperbuat orang yang menuntut ilmu tersebut, yang melakukan orang yang menuntut ilmu tersebut kepada perkara. Artinya adalah sesungguhnya para malaikat memasangkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Ini merupakan tanda keriduannya para malaikat atas apa yang dia lakukan, yaitu melakukan menuntut ilmu, diridhoi, sampai malaikat pun juga memasangkan atau membentangkan sayapnya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, huduru majlisi ilmin, adapun menghadiri suatu majlis ilmu, afdalu adalah lebih utama, min sonati alfi rokaatin daripada sholat 1000 rakaat, wa iyadati alfi maridin dan mengunjungi 1000 orang sakit, wa huduri alfi janajatin dan menghadiri 1000 jenazah. Al hadis, menghadiri satu majlis ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat dan mengunjungi 1000 orang sakit dan juga menghadiri 1000 jenazah. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha takaffala li thalibil ilmi birizkihi. Innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala takaffala Allah menanggung li thalibil ilmi kepada orang yang menuntut ilmu, birizkihi kepada rezekinya orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya Allah menanggung rezeki orang yang menuntut ilmu. Artinya rezekinya orang yang menuntut ilmu tersebut ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, aku berkata, jadi menurutku, hada takaffulun khasun, ini adalah jaminan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da takaffuril ami, setelah jaminan umum, setelah jaminan yang umum,
alladzi takaffalallahu bihi likulli dabbatin, yang biasanya Allah Subhanahu wa taala memberi tanggungan kepada seluruh makhluk lah bil ardi, di muka bumi. Jadi ini adalah jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jaminan khusus yang diberikan kepada orang yang menuntut ilmu setelah Allah Subhanahu wa taala menjamin yang biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk di muka bumi. Fi qaulihi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Surat Hud ayat 6. Fayakunu ma'nahu ziyadatat taisiri wa raf'al ma'unati wa kulfati bi talabir rizki wa husulihi. Fayakunu ma'nahu ziyadatat taisiri. Jadi artinya ia diberi tambahan kemudahan. Maknanya adalah diberi tambahan kemudahan. Warok al-ma'unati, dan diangkatnya kesusahan. Wal kulpati, dan kesusahan. Bitolabir rezeki, dalam mencari rezeki. Wahusulihi, dan mendapatkan rezeki. Jadi artinya orang yang menuntut ilmu tersebut diberi tambahan kemudahan dan diangkatnya kesusahan dalam mencari rezeki dan menghasilkan rezeki. Wallahu a'lamu. Wafil hadisi, dan di dalam hadis yang lain juga. Wafil hadisi tawili, dan di dalam hadis yang panjang. Alladzi dzakara fi alaihi salatu wassalamu, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi Muhammad SAW membahas tuntas padal ilmi, mengenai keutamaan ilmu. Qala fi akhirihi, qala Nabi bersabda fi akhirihi, dalam akhir hadis, yulhimuhu su'ada'a, yakni al-ilman, wa yuhrimuhul asqiya'a. Yulhimuhu, ilmu itu diberikan, as-su'ada'a, kepada orang-orang yang bahagia. Jadi Allah memberikan kepada ilmu, diberikannya kepada orang-orang yang berbahagia. Ilmu ini diberikan kepada orang-orang yang berbahagia, yang bahagia. Wayahrimuhu atau wayuhrimuhu, saya lebih enak membacanya wayuhrimuhu wayulhimuhu. Serahkan kepada para mustami untuk menganalisa kembali. Wayuhrimuhul asqiya'a, dan Allah tidak memberikan kepada ilmu, jadi menghalangi, tidak memberikan kepada ilmu al-asqiya'a, kepada orang-orang yang celaka. Walaisa min syai'in yajma'u, dan tiada sesuatu, walaisa, dan tidak ada, min syai'in, dari sesuatu, yajma'u, jami'a anwa'il khairi ghairu sa'adati. Artinya tiada sesuatu yang dapat menyatukan seluruh arti kebaikan kecuali kebahagiaan. Walaisa min syai'in yajma'u jami'a anwa'i syari' siwas saqawati. Dan
Tidak sesuatu yang menyatukan seluruh arti keburukan kecuali kebinasaan. Sakawah. Waqad alimta. Waqad alimta bima taqaddama. Artinya dari uraian di atas kamu telah mengetahui, sungguh kamu telah mengetahui. Annahu la udra li jahilin indallahi ta'ala bitarkil ilmi. Bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada udur, tidak ada alasan bagi orang yang bodoh untuk tidak menuntut ilmu. Untuk meninggalkan menuntut ilmu bagi orang yang bodoh tidak ada udur, tidak ada alasan di hadapan Allah. Wa kadzalika la udra li alimin bitarkil amali bi ilmihi. Begitu juga tidak ada udur, tidak ada alasan li alimin bagi orang yang alim, bagi orang yang ilmu, bitarkil amali bi ilmihi, untuk tidak mengamalkan ilmunya. Dalam meninggalkan ilmu dengan mengamalkannya ilmu. Artinya adalah tidak ada udur bagi orang yang berilmu untuk tidak mengamalkan ilmunya. Sama seperti orang yang bodoh tidak ada udur untuk tidak menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.